Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan bahas ya bab baru yaitu tentang eliminasi consolidated statement. Kemarin kan kita sudah bahas ya tentang consolidated statementnya. Nah, sekarang bagaimana ketika adanya sebuah investasi kita akan eliminasi, oke? Nah, eliminasi itu berarti dengan menghilangkan dari nilai investasi tersebut. Baiklah, kita akan bahas soal 41 ya. Di sini di keterangan katanya ada common stock outstanding 200 juta ditambah paid in capital 300 juta dan RE 100 juta. Nah, yang ditanyakan adalah kita akan membuat eliminasi dari komposisi modal perusahaannya sendiri. Artinya, ketika kita berinvestasi kepada perusahaan dengan komposisi modal saham, nah nanti nilai investasinya itu tidak akan diakui di total akhir neraca, ya. Nah, makanya total akhir neraca itu tidak akan ada akun investment, ya. Nah, oke, kita bahas ya. Kita akan selesaikan soal kasus 1 ya. Nah, di sini diketahui common stock, paid in capital dan RE kita katakan dia sebagai komposisi modal. Nah, karena dieliminasi berarti harus dihilangkan. Berarti common stock yang tadinya ada di sebelah kredit akan kita debitkan. Berarti common stock ada di sebelah debit sebesar 200 juta. Oke, paid in capital yang tadinya di kredit jadi sebelah debit sebesar 300 juta, ini dalam ribuan ya. Dan retained earning yang tadinya di kredit jadi di debit sebesar 100 juta. Nah, di kreditnya adalah investment awalnya kan ada di sebelah debit ya, maka akan dieliminasi berarti dihilangkan jadi di sebelah kredit ya. Investment in bidadari sebesar totalnya 600.000. Nah, ini asumsinya investasinya adalah sebesar 600.000, artinya 100% dari kepemilikan. Nah, apabila diasumsikan yang kedua ya, misalkan ini di luar contoh ini ya, kita investasinya sebesar 90% dari komposisi modal, berarti sebesar 540. Nah, berarti nilai investasinya awalnya 540.000. Maka kita akan jurnal sama ya dengan ini. Common stock itu akan hilang, akan dihilangkan sebesar semuanya ya 200.000, paid in capital sebesar 300.000, RE sebesar 100.000 dan investment in bidadari ya. Investment in bidadari sebesar 90%, yaitu 90% kali 600.000 540.000. Nah, 10%-nya kita namakan saham minoritas. Nah, ini akan diakui di neraca. Namanya kita namakan non-controlling interest. Oke, non-controlling interest. Yaitu sebesar 600.000 dikurangi 540.000, yaitu sebesar 60.000 ya. 60.000. Nah, ini asumsinya eliminated ya ketika ini yang 100%, nah ini yang 90%. Nah, 10%-nya itu akan diakui oleh total perusahaan nanti gabungannya. Oke, baik, yang soal kedua kita pass dulu. Sekarang kita bahas soal yang ketiga. Di sini katanya PT Salju membeli saham ya, atau membeli perusahaan lain investasi atau berinvestasi sebesar 365 juta. Nah, kemudian common stock-nya 80 juta, RE-nya 130 juta. Nah, di sini kan berarti ada total asset ya, total asset liabilities ya, their fair value except for land. Artinya aset dan liabilitas yang lainnya sesuai dengan fair value kecuali tanah ya dengan book value 80 juta, dan di sini adalah building ya, fair value-nya tanah itu book value-nya 80 juta, fair value-nya 100 juta. Berarti ini ada perbedaan antara book value dan fair value. Sedangkan building book value-nya 220 juta dan fair value-nya 400 juta. Oke, di sini ada perbedaan juga antara book value dan fair value building. Nah, pertama yang ditanyakan adalah apakah terdapat goodwill ya, apakah goodwill-nya negatif atau tidak. Nah, kita akan hitung. Ini sudah kita bahas ya di bab sebelumnya, dan ini kita akan membuat jurnal eliminasi. Nah, kita sekarang melihat dulu ya apakah ada negatif goodwill. Nah, seperti biasa untuk membandingkan goodwill itu kita
cek dulu ya book value aset ya. Book value, maksudnya book value total komposisi modal, yaitu common stock dengan retained earning. Common stocknya adalah 80 juta ya, atau 80.000, dan RE-nya sebesar 130 juta atau 130.000 ini ya. Berarti common stock 80, RE 130, maka totalnya adalah 210 juta. Kemudian ya ada lagi fair value untuk selisih ya, selisih incremental namanya. Kita ada selisih fair value incremental antara land ini sendiri berarti 80.000 book value, fair value 100.000, berarti incremental selisihnya adalah 20.000. Sedangkan ini land ya. Untuk building incrementalnya book value building sendiri ada 220 ya. Sedangkan fair value-nya adalah 400, berarti building selisihnya adalah 180.000. Nah, berarti total incremental fair value adalah 200.000. Maka ditotalkan di sini nilai wajarnya adalah 410.000. Nah, sedangkan nilai investasi atau nilai sesuai dengan total common stock ya, yang ini berarti investasinya 365.000. Nah, karena fair value lebih besar daripada investasinya sendiri, berarti ini mengalami negatif goodwill ya, sebesar 45.000. Nah, seperti ini negatif goodwill. Nah, sedangkan sekarang poin B, kita akan menjurnal eliminasi ya. Seperti biasa, kita akan menjurnal eliminasi untuk investment. Total investmentnya kan 365 ya. Berarti di sini di debitnya kita akan menghilangkan komposisi modal yaitu common stock sebesar nilainya 80 juta atau 80.000, ini kita dalam ribuan ya. Kemudian ada retained earning sebesar 130.000. Kita komposisi modalnya di sini cuma dua ya, yaitu common stock dan retained earning. Nah, sedangkan investment in perusahaan apa itu? In Condets ya, Condets voting sebesar nilainya 360 juta. Nah, ini tidak akan balance karena di sini ada selisih antara book value dengan fair value. Namanya di sini perbedaannya adalah diferensial. Ya, jadi di sini kita mengakui selisih antara perbedaan fair value dengan book value, yaitu selisihnya 155.000. Nah, ini jurnal eliminasi ya. Jadi ketika eliminasi nanti kita akan bahas lagi ya tentang laporan keuangan, bagaimana menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang di dalamnya ada eliminated, ada eliminasi investment gitu ya. Nah, tetapi biasanya investment itu berhubungan dengan modal saham ya. Nah, kemudian kita akan menjurnal kembali khusus untuk yang perbedaan fair value dengan book value, yaitu untuk land ya, land dan building ya. Nah, di sini kita lihat diferensialnya itu berarti perbedaan kan yang ada yang ada perbedaan for fair value dan book value itu hanya land dan building. Perbedaannya di sini kreditnya harus 155.000. Nah, berapa untuk land dan berapa untuk building? Bagaimana komposisinya? Nah, coba kita hitung di sini ya untuk land ya. Coba kita manfaatkan di sini ya. Untuk land. Nah, pertama kita cek dulu ya, fair value land itu sebesar berapa? Sebesar 100.000 ya. Seperti yang ini ya, fair value sebesar 100 juta atau 100.000. Kemudian kita menyesuaikan dengan negatif goodwill. Caranya berarti land fair value 100.000 dibagi total fair value yaitu land dan building, yaitu sebesar 100 ditambah 400.000, hasilnya 500.000 atau 500 juta dikali negatif building yaitu 45.000, maka akan dihasilkan sebesar 9.000. Nah, ini nanti sifatnya mengurangi ya, karena negatif berarti sifatnya mengurangi, berarti total fair value-nya sebesar selisihnya 91.000. Sedangkan book value itu sebesar 80.000, maka selisih incrementalnya adalah sebesar 11.000 atau 11 juta. Ini masuk ke sini 11 juta. Begitupun sama dengan building ya, berarti nanti building itu fair value-nya sebesar totalnya 400.000 ya untuk yang building.
400.000 ya, 400.000 di sini ya, 400.000. Kemudian ada building ya, fair value-nya, ada adjusting dari negatif ya, berarti 400.000 dibagi 500.000 dikali 45.000 karena fair value building ada 400.000. Hasilnya kalau kita hitung ya 36.000. Maka fair value-nya akan mengurangi ya sebesar 364.000. Sedangkan book value-nya yaitu 220.000. Maka kita akan selisihkan totalnya adalah incrementalnya 144.000. Nah, kita akan masukin ke sini. Nah, kalau kita jumlahkan maka akan balance ya antara incremental land dan building dengan diferensial ya. Demikian pembahasan untuk consolidated building, consolidated statement yang eliminated. Nah, nanti kita bahas untuk soal berikutnya ya. Demikian pembahasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.